Welcome to our channel. Sebagai salah satu bangsa berpengaruh, tidak bisa ditampik kalau orang atau keturunan Yahudi dianggap berkontribusi terhadap berbagai hal di dunia. Meski seringkali kita tidak menyadari keyahudian tokoh-tokoh berikut lantaran tidak mereka tampakkan, jalani, hingga tidak mereka akui. Siapa saja? Simaklah ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sigmund Freud. Bagi kalian pembaca filsafat atau teori sosial, terkhusus psikoanalisis, pasti gandrung dengan sosok bapak satu ini. Ya, Sigmund Freud salah satu tokoh berpengaruh bagi ilmu sosial dan psikologi yang sempat merasakan kekejaman Nazi. Lahir di Freiburg, Austria-Hungaria yang sekarang dikenal Ceko, pada 6 Mei 1856, Freud merupakan keturunan Yahudi dari keluarga besar yang miskin, anak pertama dari 8 bersaudara. Nah, mengingat Freud dan keluarganya merupakan Yahudi, mereka pun menjadi target serangan Nazi di kerajaan Austria-Hungaria waktu itu. Pada tahun 1938, ia berusaha mengeluarkan keluarganya dari Vienna, namun kehabisan uang. Akhirnya, pada akhir 1939, ia memutuskan meninggalkan Vienna dan meninggalkan saudara-saudaranya. Freud dikenal salah satu teori psikologi dengan istilah Oedipus Complex yang menyebut bila setiap perilaku manusia didasarkan pada hasrat seksualitas yang pertama dirasakan manusia sejak disusui oleh ibunya. Karl Marx. Sepertinya hanya balita saja yang tidak mengenal sosok filsuf, ekonom, sejarawan, sosiolog, jurnalis, dan sosialis asal Jerman ini ya. Siapa lagi kalau bukan Karl Marx, salah satu tokoh filsafat modern. Filsuf kelahiran Trier, Jerman 5 Mei 1818 ini dan meninggal pada 14 Maret 1883 terkenal akan teori-teori sosialnya tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dipahami sebagai Marxisme. Bahwa sejarah perkembangan manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Pasalnya kalian sudah sangat memahami ya kalau Marx ini dianggap sebagai salah satu pemikir berpengaruh dalam sejarah manusia yang karyanya dipuji sekaligus dikritik. Namun tahukah kalian kalau tokoh yang getol menolak penindasan kaum buruh ini adalah seorang Yahudi? Hal tersebut dibeberkan oleh The Jerusalem Post. Meski ia banyak mengatakan hal bodoh dan juga sinis tentang orang-orang Yahudi seperti dewa sejati, orang-orang Yahudi hanya sebuah nota pertukaran ilusi. Namun di balik itu, ia adalah seorang Yahudi. Diketahui karyanya menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman teori ekonomi terkait tenaga kerja dan hubungannya dengan kapitalisme. Belakangan diketahui, beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan partai politik di seluruh dunia dipengaruhi oleh pemikiran Marx. Dengan beberapa pihak memodifikasi atau mengadaptasi gagasan-gagasannya. Albert Einstein. Kalian mungkin sudah akrab dengan sosok bapak fisika modern satu ini dengan teori relativitasnya yang terkenal serta yang paling fenomenal. Yang mana lagi kalau bukan rumus kesetaraan massa energi E sama dengan mc kuadrat yang dijuluki persamaan terbaik di dunia. Sehingga tidak heran pada tahun 1921 Einstein diganjar penghargaan Nobel Fisika atas jasanya terhadap fisika teoretis, khususnya terkait penemuannya tentang hukum efek fotolistrik yang menjadi tonggak awal dalam pengembangan teori fisika kuantum. Namun tahukah kalian kalau saintis kelahiran Ulm Wurtemberg, Jerman 14 Maret 1879 ini ternyata salah satu tokoh Yahudi Jerman yang sangat dicari oleh Nazi. Ya, Nazi tentu saja sadar akan berharga sekaligus berbahayanya isi kepala Einstein.
Khawatir akan Hitler dan Nazinya yang berkuasa di Jerman, pada tahun 1933 ia memutuskan ke Amerika Serikat dan tidak kembali ke Jerman karena latar belakang Yahudinya. Padahal faktanya Hitler tidak pernah tahu Einstein sangat menentang Zionisme. Ia bilang, "Saya lebih memilih melakukan perjanjian dengan orang Arab dengan tujuan agar bisa hidup berdampingan ketimbang harus membangun negara untuk orang Yahudi." Begitu Albert Einstein yang belakangan disebut-sebut sinonim dari kata genius ini. Yesus orang Nazaret menjadi panutan dalam iman bagi umat Kristiani. Keteladanan Yesus membuat banyak orang merasa mengenal Yesus secara pribadi. Namun dibalik itu, mungkin kalian sudah tahu ya, kalau Yesus merupakan keturunan Yahudi. Ya, jawabannya bisa dilihat berdasarkan beberapa kutipan ayat pertama Perjanjian Baru. Dikutip dari God Questions dengan jelas menyatakan kalau Yesus adalah orang Yahudi. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius pasal 1 ayat 1. Serta kutipan Ibrani pasal 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Bahwa Yesus adalah keturunan Yehuda, yang mana kita ketahui itu adalah Yahudi. Lalu bagaimana dengan Maria, ibu Yesus? Secara garis keturunan di Lukas bab 3 dengan jelas dapat dilihat bahwa Maria adalah keturunan langsung dari Raja Daud, yang mana Yesus adalah keturunan sah dari tahta Yahudi. Seperti yang telah dijelaskan, Yesus itu sudah pasti orang Yahudi berdasarkan etnisnya. Spinoza. Bernama lengkap Baruch de Spinoza, seorang filsuf abad 17 yang lahir dari keturunan Yahudi Portugis dan besar di Belanda. Tokoh kelahiran 24 November 1632 ini terkenal sebagai pemikir filsafat barat abad pertengahan mengenai substansi tunggal Allah dan alam yang berangkat dari tradisi Yudaisme. Diketahui pemikiran tersebut menyatakan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu, dan juga Tuhan mempunyai bentuk, yaitu seluruh alam jasmania. Oleh karena pemikirannya itu, Spinoza pun disebut sebagai penganut panteisme monistik. Oh ya, tahukah kalian pandangan Spinoza mengenai substansi tunggal ini timbul atas respons terhadap pemikiran René Descartes, salah satu filsuf modern, berkaitan dengan masalah substansi dan hubungan antara jiwa dan tubuh? Diketahui dalam filsafat Descartes terdapat sebuah persoalan, yaitu bagaimana Allah, jiwa, dan dunia material dapat dipikirkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Melalui bukunya Etika, Ordine Geometrico Demonstrata, Spinoza menjawab dengan memberikan pemahaman terkait substansi yang dipahami sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri dan dipikirkan oleh dirinya sendiri. Artinya, sesuatu yang konsepnya tidak membutuhkan konsep lain untuk membentuknya. Ya, begitulah. Theodor Adorno. Bagi anak Fakultas Ilmu Budaya, pastinya tidak asing dengan sosok pemikir satu ini. Bernama lengkap Theodor Ludwig Wiesegrund Adorno, dikenal sebagai filsuf, sosiolog, dan musikolog modern abad 20 berkebangsaan Jerman. Lahir di Frankfurt, Jerman 11 September 1893, sosok yang diketahui sebagai salah satu pemikir mazhab Frankfurt bersama Max Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, dan lain-lain. Salah satu sumbangannya terhadap masyarakat modern ialah kritiknya pada masyarakat modern sebagai bentuk penindasan terhadap manusia yang dilakukan kapitalisme. Salah satunya lewat industri musik yang dianggapnya bergeser dari nilai seni ke konsumerisme. Belakangan diketahui kalau pondasi intelektual Adorno adalah bidang musik, sebagaimana mewarisi tradisi Yahudi dari ayahnya. Bersama sahabatnya, Horkheimer, yang menulis Dialectic of Enlightenment atau dialektika pencerahan sebagai usaha menerangi kegelapan dunia modern yang dianggapnya kian berbahaya. Selain itu, dirinya juga diketahui menulis berbagai artikel tentang budaya industri sebagai keprihatinannya terhadap budaya masyarakatnya. Hannah Arendt.
Adakah yang familiar dengan sosok perempuan satu ini? Kalau belum, kita kenalkan ya. Pemikir kelahiran 14 Oktober 1906 di Hannover, Jerman ini dikenal sebagai teoretikus politik Jerman. Meski seringkali disebut sebagai seorang filsuf, nama Arendt dengan tegas menolak labelisasi tersebut dengan alasan filsafat berurusan dengan manusia dalam pengertian singular. Arendt dilahirkan dan besar dalam tradisi keluarga Yahudi yang sekuler dan berpengaruh terhadap diri dan cara pandangnya terhadap dunia hingga kematiannya pada Desember 1975. Sebagai informasi, berbagai karya Arendt membahas beragam topik meliputi hakikat kuasa, politik wewenang, dan totalitarianisme. Salah satu pendapatnya yang terkenal saat melawan asumsi libertarian mengatakan kemerdekaan dimulai ketika politik berakhir. Itulah beberapa tokoh pemikir Yahudi berpengaruh di dunia yang barangkali penting untuk kalian ketahui. Bagaimana nih pendapat kalian?